Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Adrian Wahyu Pratama. Saya Padilla Fernandes. Saya Vira Sabila. Saya Moza Aura. Saya Abdur Rozi. Dan saya Salwa Saprianti. Di sini kami akan membawakan topik yang berjudul pengusaha logistik mulai khawatir tentang terjadinya perang antara Israel dan juga Iran. Hari ini kami akan membahas isu dari Tempo.co yang berjudul pengusaha logistik mulai khawatir akan adanya perang antara Iran dan juga Israel. Hal ini karena bisa menghambat dan juga memperparah biaya logistik dari seluruh dunia. Karena perang antara Iran dan juga Israel melewati Selat Hormuz yang merupakan jalur penting untuk perdagangan dunia. Kami memilih isu pengusaha logistik mulai antisipasi risiko perang Israel-Iran karena secara akademis sangat relevan dengan bidang logistik internasional. Konflik ini memengaruhi jalur perdagangan dunia, biaya transportasi, dan rantai pasok global. Dengan membahas isu ini, kami ingin menunjukkan bagaimana situasi geopolitik dapat berdampak langsung pada sistem logistik dan ekonomi, serta pentingnya strategi antisipasi dari pemerintah dan pelaku industri. Secara akademis, geopolitik menunjukkan pengaruhnya pada ekonomi global. Nah, adanya konflik di wilayah strategis memicu adanya inflasi, kenaikan harga impor, dan pelemahan nilai tukar. Jadi, isu ini bukan hanya berpengaruh pada politik, namun juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi dunia. Dari sisi logistik, gangguan di Selat Hormuz dapat membuat biaya pengiriman meningkat yang disebabkan karena kapal harus menempuh rute yang lebih jauh. Oleh karena itu, pengusaha Indonesia harus menyediakan rute alternatif atau rencana cadangan agar arus distribusi tetap aman. Benar, di lapangan kami sudah melakukan diversifikasi rute, memperluas jaringan pelabuhan, dan menambah stok di gudang strategis. Langkah ini penting untuk kelancaran logistik kalau terjadi gangguan global. Pemerintah juga ikut bergerak. Menurut laporan Tempo.co, Kementerian Perdagangan mulai membuka pasar ekspor baru dan memperkuat logistik domestik supaya tidak terlalu terganggu pada jalur berisiko tinggi. Ini jadi bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dari sisi global, video analisis di YouTube menjelaskan bahwa perang Iran-Israel dapat mengganggu 20% pasokan minyak dunia melalui Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, maka biaya energi dan transportasi akan melonjak tinggi. Makanya, kesiapsiagaan pengusaha logistik dan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting. Sampai sekarang, langkah yang dilakukan masih bersifat antisipatif. Pengusaha dan pemerintah masih meminimalisir dampak yang terjadi jika perang benar-benar terjadi. Pemerintah memperkuat kerjasama regional agar Indonesia tidak bergantung pada jalur perdagangan yang berisiko tinggi. Di sektor logistik, perusahaan mulai latih kesiapsiagaan dan menggunakan sistem prediksi risiko agar dapat merespon lebih cepat. Selain itu, pelaku logistik juga menggunakan teknologi pemantauan real-time untuk mengawasi pergerakan kapal dan situasi global. Dari sisi kebijakan publik, fokus utama sekarang adalah menjaga stabilitas harga dan inflasi sekaligus memperkuat pasokan dalam negeri. Secara keseluruhan, Indonesia telah menunjukkan kepastian dalam menghadapi resiko geopolitik ini. Langkah kerjasama antara pemerintah dan pengusaha logistik menjadi kunci agar rantai pasok tetap stabil walau dunia sedang tidak pasti. Progres penyelesaian saat ini dalam isu tersebut yaitu pengusaha logistik dan pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dengan menyiapkan rute alternatif, memperkuat logistik domestik, serta memantau jalur perdagangan berisiko akibat perang Israel-Iran. Pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar dan kerjasama regional, sementara pelaku logistik meningkatkan kesiapsiagaan teknologi dan manajemen risiko agar rantai pasok tetap stabil di tengah ketegangan global. Secara keseluruhan, konflik seperti ini mengajarkan kita bahwa ketahanan logistik adalah peran penting bagi ketahanan ekonomi nasional.